Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA yang berangkat kemah ke hutan di lereng gunung yang terkenal angker. Tempat itu dipenuhi dupa yang membuat para siswa penasaran, dan salah satu dari mereka menginjak dupa itu, dan menertawakannya yang membuat berbagai gangguan mistis pun terjadi. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tonton video ini sampai akhir. Angin sore berembus sejuk saat bus sekolah yang membawa 15 siswa kelas 11 berhenti di sebuah jalan, setapak menuju hutan di lereng gunung. Mereka bersemangat untuk menghabiskan akhir pekan dengan berkemah di alam terbuka, jauh dari hiruk-pikuk kota dan tugas sekolah yang menumpuk. Di antara mereka, ada Dika, Raka, Sinta, Lala, dan Bayu, 5 sahabat yang sudah lama ingin merasakan petualangan di alam liar. Guru pendamping, Pak Joko, yang dikenal tegas tapi humoris, berdiri di depan rombongan, memberi pengarahan terakhir sebelum mereka memasuki hutan. Anak-anak, sebelum kita mulai perjalanan, saya ingin mengingatkan sesuatu, kata Pak Joko dengan nada serius. Hutan ini bukan sekadar tempat biasa. Banyak cerita dari warga sekitar yang bilang, kalau kita harus menghormati apapun yang ada di dalamnya. Jangan merusak, jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan yang paling penting, jangan sembarangan di tempat yang terasa berbeda. Beberapa siswa hanya mengangguk, sementara yang lain berbisik-bisik, menertawakan cerita-cerita mistis yang dianggap tidak masuk akal. Ayolah, Pak Joko, zaman sekarang masih percaya mitos begitu? Ujar Raka, terkekeh. Pak Joko hanya menghela napas. Kalian boleh tidak percaya, tapi setidaknya hormati tempat ini. Setelah pengarahan singkat, mereka mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Matahari perlahan mulai tenggelam, dan cahaya keemasan menembus sela-sela pepohonan yang menjulang tinggi. Suara burung dan serangga malam mulai menggantikan kicauan siang. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Beberapa siswa langsung sibuk membangun perkemahan, sementara yang lain mengumpulkan kayu untuk api unggun. "Hei, lihat ini!" seru Bayu tiba-tiba. Mereka menghampiri Bayu yang berdiri di dekat sebuah batu besar di tepi perkemahan. Di depannya, terdapat beberapa batang dupa yang masih menyala, ditancapkan ke dalam tanah, mengeluarkan aroma khas yang bercampur dengan embusan angin malam. "Aneh, siapa yang menyalakan dupa di sini?" gumam Sinta dengan raut wajah tak nyaman. "Ah, mungkin warga sekitar," jawab Dika acuh tak acuh. "Mungkin mereka punya ritual atau semacamnya. Tapi kenapa di sini? Dan kenapa masih menyala? Seolah baru saja ditinggalkan." Lala bergidik, merasa hawa di sekitarnya mendadak dingin. Raka, yang sejak tadi hanya mengamati, mendekat dan tanpa berpikir panjang, menginjak salah satu dupa itu dengan sepatunya. "Sudah, ini cuma dupa, bukan jimat atau apalah." "Asapnya aneh," gumam Bayu pelan, memperhatikan bagaimana asap dari dupa yang terinjak tadi berputar-putar di udara, lalu seolah tersedot ke dalam kegelapan hutan. Sinta menatap Raka dengan kesal. "Kenapa kamu lakukan itu? Pak Joko bilang kita harus menghormati tempat ini." Raka tertawa kecil. "Santai aja, ini cuma kebetulan. Jangan paranoid." Tak ingin suasana jadi tegang hanya karena dupa, mereka kembali ke perkemahan. Malam semakin larut, dan api unggun mulai menyala, memberikan kehangatan di tengah udara gunung yang semakin dingin. Beberapa siswa mulai bernyanyi, sementara yang lain asyik mengobrol sambil memanggang marshmallow. Namun, di sela-sela suara canda tawa mereka, Lala merasa ada yang aneh. Sesekali, ia menoleh ke belakang, ke arah pohon-pohon tinggi yang berdiri membisu di kejauhan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. "Dika," bisiknya pelan, menyikut sahabatnya yang duduk di sebelahnya. Dika menoleh. "Kenapa?" Lala menelan ludah. "Kamu ngerasa nggak, kayak ada yang merhatiin kita?" Dika mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah yang sama. Namun, yang terlihat hanya barisan pohon yang bergoyang pelan tertiup angin. "Cuma perasaanmu aja kali." Lala mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu. Namun, saat ia menoleh sekali lagi, ia bersumpah melihat sesuatu. Sepasang mata merah bersinar di balik kegelapan hutan, mengintai dari kejauhan.
Ia langsung memegang lengan Dika dengan erat. Aku serius, aku lihat sesuatu di sana. Dika menajamkan pandangan, tetapi saat itu, suara serangga dan burung hutan tiba-tiba lenyap. Suasana mendadak sunyi, seperti ada sesuatu yang menghentikan waktu. Bayu, yang juga menyadari keanehan itu, bergumam, kenapa tiba-tiba sepi banget, ya? Belum sempat ada yang menjawab, angin kencang berhembus tanpa peringatan, membuat api unggun berkedip-kedip seperti akan padam. Rasa dingin yang menusuk tiba-tiba menyelimuti mereka. Kemudian, terdengar suara. Suara pelan, berbisik, berasal dari arah hutan. Pergi. Lala terlonjak. Kalian dengar itu? Dika dan Bayu saling pandang. Wajah mereka mulai pucat. Saat itu juga, salah satu tenda yang sudah berdiri tiba-tiba roboh, seolah ada sesuatu yang menabraknya dari dalam. Semua siswa terdiam, tubuh mereka membeku di tempat. Tidak ada angin yang cukup kencang untuk merobohkan tenda begitu saja. Pak Joko yang sedang duduk agak jauh, langsung berdiri. Anak-anak, ada apa? Dika menelan ludah, mencoba meredakan ketakutan yang mulai merayapi tubuhnya. Pak, kita harus pergi dari sini. Namun, belum sempat mereka bertindak, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti sesuatu sedang mendekat. Dan mereka bukan manusia. Suasana perkemahan menjadi mencekam. Semua siswa terdiam, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Suara langkah kaki dari dalam hutan semakin jelas, terdengar seperti ada sesuatu yang berjalan pelan di antara dedaunan kering. Langkah itu tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat, seolah-olah makhluk yang melangkah itu sedang mengintai. Lala, kamu yakin tadi dengar suara? Bisik Dika, matanya tak lepas dari pepohonan gelap di kejauhan. Aku nggak cuma dengar, aku juga lihat, jawab Lala dengan suara gemetar. Ada mata merah di sana. Raka tertawa kecil, meskipun nada suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Udahlah, kalian kebanyakan nonton film horor. Itu pasti cuma hewan hutan. Namun, belum selesai ia berbicara, tiba-tiba terdengar suara lain, sebuah bisikan samar yang datang dari arah yang berbeda. Pergi. Sinta menutup mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Aku juga dengar, bisiknya histeris. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Seolah ada lebih dari satu sosok yang berbisik di sekitar mereka. Dari belakang pepohonan, dari atas dahan, bahkan dari tanah di bawah kaki mereka. Kemudian, tanpa peringatan, lampu senter yang dibawa beberapa siswa mulai berkedip-kedip, sebelum akhirnya mati total. Api unggun berkobar sebentar, lalu meredup, membuat bayangan-bayangan aneh berkelebat di sekitar perkemahan. Pak Joko, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, segera bertindak. Oke, semua kembali ke tenda masing-masing. Jangan ada yang berkeliaran sendirian. Dengan cepat, para siswa berhamburan ke dalam tenda, berusaha mencari perlindungan dari apapun yang mengintai mereka. Namun, ketakutan mereka belum berakhir. Lala, Sinta, dan beberapa teman perempuan lainnya duduk berdesakan di dalam satu tenda. Mereka saling berpegangan, mencoba menenangkan diri. Lala, ceritain lagi, kamu tadi lihat apa? Tanya Sinta dengan suara lirih. Lala menelan ludah. Aku nggak tahu jelas bentuknya, tapi ada sepasang mata merah. Dan rasanya, makhluk itu melihat langsung ke arahku. Mereka semua terdiam. Angin di luar bertiup lebih kencang, membuat kain tenda bergetar. Namun, di sela-sela suara angin, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Mereka menahan napas, berharap itu hanya Pak Joko yang sedang memeriksa keadaan. Tiba-tiba, sesuatu mulai mencakar perlahan kain tenda dari luar. Srek, srek. Sinta langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Yang lain hanya bisa membeku ketakutan. Lala memberanikan diri untuk mengintip melalui celah kecil di tenda. Jantungnya hampir berhenti saat melihat sesosok bayangan tinggi berdiri di luar. Bayangan itu kurus dan jangkung, dengan tangan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu menunduk, dan dari celah tenda, terlihat sebuah wajah.
Wajah itu mengerikan, kulitnya pucat, matanya kosong dengan lingkaran hitam menganga, dan mulutnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tampak membusuk. Lala jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, di tenda sebelah, Dika, Raka, dan Bayu juga mengalami hal aneh. "Bro, ini serius nggak beres," ujar Bayu, memeluk lututnya. Raka berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati ia juga mulai takut. "Mungkin cuma hewan, jangan panik." Dika memegang senter dan mengarahkannya ke pintu tenda. "Kita lihat aja." Brak! Sesuatu menabrak tenda mereka dengan keras. Tenda berguncang, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Kemudian, suara tawa pelan terdengar. Bukan tawa manusia. Tawa itu melengking, serak, dan terdengar dari berbagai arah. Bayu mencengkeram lengan Raka. "Astaga, itu apa?" Dika memberanikan diri untuk mengintip dari celah tenda. Tapi apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di luar, berdiri sosok anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya lusuh dan kotor, dan tubuhnya bergetar pelan. Sosok itu tertawa kecil sambil bergumam. "Kalian gak seharusnya di sini." Dika mundur dengan cepat, napasnya memburu. Ada anak kecil di luar, tapi dia bukan manusia. Seketika, lampu senter kembali menyala, dan suara tawa itu menghilang. Mereka terdiam, saling berpandangan dengan wajah pucat. Setelah beberapa menit berlalu dan tidak ada gangguan lagi, mereka mencoba menenangkan diri. "Apa ini ada hubungannya sama dupa yang kita injak tadi?" tanya Bayu pelan. Tidak ada yang menjawab, tapi dalam hati mereka semua tahu, sesuatu telah bangkit, dan mereka telah mengganggunya. Malam itu, tidak ada satupun yang benar-benar bisa tidur. Keesokan paginya, mereka menemukan sesuatu yang semakin membuat mereka ketakutan. Di depan tenda, di atas tanah, ada jejak kaki, tapi bukan jejak manusia. Dan lebih mengerikan lagi, salah satu teman mereka, Rani, hilang. Di tempat tidurnya, hanya tersisa selimut yang terlipat rapi, dan setangkai bunga melati yang masih segar. Pagi itu, ketegangan memenuhi udara perkemahan. Matahari yang biasanya membawa kehangatan terasa redup, seakan tertutup oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara burung yang biasa berkicau di pagi hari menghilang, menyisakan hanya desir angin yang terasa lebih dingin dari seharusnya. Pak Joko berdiri di tengah perkemahan, wajahnya tegang. "Rani tidak ada di tendanya?" tanyanya dengan nada tajam. Dika mengangguk, matanya masih terpaku pada tempat tidur kosong Rani. "Kami bangun dan melihat dia sudah nggak ada, Pak. Tapi anehnya, selimutnya tetap rapi. Dan ada bunga melati di atasnya." Pak Joko mengerutkan kening. "Melati?" Sinta, yang sejak tadi menggigit bibirnya dengan cemas, bersuara lirih, "Pak, itu kan bunga yang sering dipakai dalam ritual pemanggilan roh." Suasana semakin mencekam. Beberapa siswa mulai menangis ketakutan, sementara yang lain hanya bisa membisu, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Kita cari dia sekarang," kata Pak Joko tegas. "Jangan berpencar terlalu jauh. Kalau ada yang menemukan sesuatu, langsung teriak." Mereka menyusuri hutan di sekitar perkemahan. Namun, semakin lama mereka berjalan, suasana hutan terasa semakin ganjil. "Ini aneh," gumam Bayu, matanya menyusuri pepohonan. "Apa?" tanya Lala. Bayu menelan ludah. "Aku merasa kita jalan muter-muter. Rasanya aku udah lewat sini tadi." Semua langsung terdiam. Lala memperhatikan sekelilingnya dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, jejak kaki mereka. Seharusnya jejak kaki menuju satu arah, tapi yang mereka lihat seakan berputar di tempat yang sama, kembali ke titik awal. "Ada yang mempermainkan kita," bisik Sinta. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa kecil. Semua langsung menoleh ke sumber suara. Seorang anak kecil berdiri di bawah pohon besar, mengenakan baju putih kusam. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya, hanya menyisakan bibir pucat yang sedikit tersenyum. Siapa itu?" tanya Dika dengan suara bergetar. Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kiri. Seketika, terdengar jeritan.
Mereka semua langsung berlari ke arah suara tersebut dan menemukan salah satu teman mereka, Aldi, berdiri gemetar sambil menunjuk ke dalam semak-semak. Dika memberanikan diri melangkah maju dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Seragam Rani. Basah, kotor, dan penuh tanah. Tapi tubuhnya tidak ada di sana. Lala mulai menangis, sementara Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Pak Joko, suaranya penuh ketegasan. Namun, sebelum mereka bisa kembali ke perkemahan, suara di belakang mereka terdengar lagi. "Tolong." Suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Semua membeku. Itu suara Rani. Mereka menoleh, dan di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok Rani berdiri dengan wajah pucat, matanya kosong. Bajunya bersih, seolah tidak pernah menghilang semalaman. "Rani?" tanya Dika ragu. Rani hanya diam, menatap mereka dengan ekspresi kosong. Sinta mundur selangkah. "Aku nggak yakin itu beneran Rani." Perlahan, mulut Rani tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. "Lari!" teriak Pak Joko. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari kembali ke perkemahan. Di belakang mereka, terdengar suara tawa yang semakin lama semakin keras. Saat tiba di perkemahan, mereka mendapati sesuatu yang membuat mereka semakin putus asa. Semua tenda sudah roboh. Kayu api unggun berserakan, dan barang-barang mereka tercecer di tanah, seperti ada sesuatu yang mengacak-acaknya. Dan lebih buruk lagi, jumlah tas dan peralatan mereka berkurang. Bayu menghitung satu persatu, lalu menoleh ke teman-temannya. "Kita datang ke sini ber-15, kan?" Semua mengangguk. Bayu menelan ludah, suaranya bergetar, "Tapi barang-barang kita tinggal 13. Sun." Mereka langsung melihat sekeliling, memastikan siapa saja yang masih ada. Dan saat itu juga, mereka menyadari bahwa 2 orang lagi telah hilang. Tidak ada suara jeritan, tidak ada tanda-tanda mereka pergi. Mereka menghilang begitu saja. Malam ini, mereka semua sadar sesuatu sedang memburu mereka. Dan mereka mungkin tidak akan selamat. Malam kembali menyelimuti hutan, dan ketakutan semakin mencengkeram setiap siswa yang tersisa. Mereka duduk bergerombol di sekitar sisa-sisa api unggun yang mulai meredup, berusaha mengusir kegelapan yang terasa semakin mendekat. Pak Joko berdiri dengan wajah tegang. Sejak Rani kembali dengan senyuman aneh dan 2 siswa lainnya menghilang tanpa jejak, suasana semakin kacau. "Kita harus tetap bersama," katanya dengan suara serak. "Apapun yang terjadi, jangan ada yang menyendiri." Lala merapatkan jaketnya, tubuhnya gemetar. "Pak, kita nggak bisa diam di sini. Sesuatu ada di luar sana, dan mereka terus mengambil kita satu persatu." "Aku setuju," sahut Bayu. "Kita harus keluar dari hutan ini sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum Pak Joko bisa menjawab, terdengar suara langkah pelan dari balik pepohonan. Semua langsung membeku, menahan napas. Langkah itu semakin dekat. "Kre, kre, lampu senter, nyalakan sekarang," perintah Pak Joko. Dika dan beberapa siswa lain buru-buru menyalakan senter mereka dan mengarahkannya ke sumber suara. Cahaya menyorot ke pepohonan yang lebat, tetapi tidak ada apapun di sana. Hening. Namun, tiba-tiba, sesuatu berlari cepat melewati semak-semak, membuat beberapa siswa menjerit. "Astaga! Itu apa?" teriak Sinta panik. Tidak ada yang bisa melihat jelas. Hanya sosok hitam yang bergerak terlalu cepat, seperti bayangan yang berkelebat di antara pepohonan. Dan kemudian, terdengar suara lain. Suara bisikan yang sangat pelan, datang dari segala arah. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, meniup api unggun hingga padam total. Seketika, perkemahan menjadi gelap gulita. Suasana menjadi kacau. Beberapa siswa berteriak, sementara yang lain meraba-raba mencari tangan teman mereka agar tidak terpisah. Lalu, terdengar suara jeritan yang begitu melengking dari dalam hutan. Jeritan itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang disiksa. "Siapa itu?" tanya Raka dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Kemudian, senter Lala menyorot sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di pinggir perkemahan, berdiri sosok tinggi kurus dengan wajah mengerikan,
matanya hitam pekat, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan tubuhnya seperti dililit kain lusuh. Makhluk itu diam, hanya menatap mereka dengan kepala sedikit miring, seperti sedang mempelajari mangsanya. Sinta menjerit. Pak Joko langsung menarik mereka semua. Lari. Mereka berlarian tanpa arah, menembus gelapnya hutan. Dahan-dahan pepohonan mencambuk wajah mereka, akar-akar pohon membuat mereka tersandung, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Di belakang, suara tawa menyeramkan terdengar semakin mendekat. Dika menoleh sekilas dan hampir pingsan saat melihat sesuatu berlari di belakang mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sosok itu tidak berjalan seperti manusia, melainkan merangkak dengan tangan dan kakinya yang panjang, mengejar mereka seperti binatang buas. Satu persatu, senter mereka mulai mati. Aku nggak bisa lihat apa-apa, teriak Bayu. Lala menangis ketakutan. Tolong, aku nggak mau mati di sini. Tiba-tiba, Dika terjatuh, lututnya membentur tanah dengan keras. Ah, kaki aku keseleo. Pak Joko berhenti dan berusaha menariknya. Berdiri, cepat. Namun sebelum Dika bisa bangkit, sesuatu menarik kakinya ke dalam kegelapan. Tidak, tolong aku. Semua hanya bisa melihat bayangan tubuh Dika yang terseret ke dalam hutan. Dalam hitungan detik, suara jeritannya menghilang. Lala berlutut, menangis histeris. Dika tidak. Pak Joko terdiam sejenak, wajahnya penuh keputusasaan. Namun, ia tahu mereka harus terus bergerak. Kita nggak bisa tinggal di sini. Ayo lanjutkan. Dengan hati yang berat, mereka kembali berlari. Setelah berjam-jam berlari tanpa arah, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Lala terengah-engah. Apa ini? Sinta melihat sekeliling dan merinding. Ini kuburan tua. Di depan mereka, berdiri batu-batu nisan tua yang tertutup lumut. Beberapa di antaranya retak, sementara yang lain terlihat seperti sudah berabad-abad tidak tersentuh. Lalu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Di tengah kuburan, ada dupa yang masih menyala. Pak Joko menatap dupa itu dengan mata membelalak. Ini, dupa yang diinjak semalam. Mereka akhirnya mengerti. Dupa itu bukan dupa biasa. Itu adalah tanda, penghalang yang seharusnya tidak boleh disentuh. Mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Jadi ini semua gara-gara kita? Bisik Lala, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi. Namun kali ini, jumlahnya lebih banyak. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok mengerikan. Ada yang wajahnya penuh luka bakar, ada yang matanya hilang, ada yang tubuhnya seperti mayat hidup dengan daging yang membusuk. Mereka tidak lagi sendirian. Makhluk-makhluk itu sudah mengepung mereka. Lala menggenggam tangan Sinta erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. Kita nggak akan selamat. Pak Joko menatap ke langit, matanya menyiratkan keputusasaan. Malam ini, kegelapan benar-benar telah menelan mereka. Angin berembus kencang, menerbangkan dedaunan kering di antara nisan-nisan tua. Langit semakin gelap, seakan malam telah menelan semua cahaya. Pak Joko, Lala, Bayu, dan Sinta berdiri mematung, tubuh mereka gemetar saat sosok-sosok mengerikan semakin mendekat. Wajah-wajah hancur, mata hitam kosong, dan tubuh-tubuh membusuk bergerak dalam keheningan, mengepung mereka dari segala arah. Sinta mencengkeram lengan Lala erat. Kita nggak akan selamat, bisiknya dengan suara bergetar. Kita harus lari, seru Bayu. Tapi kemana? Lala menangis ketakutan. Pak Joko menatap dupa yang masih menyala di tengah kuburan. Sesuatu dalam pikirannya berkata bahwa semua ini berkaitan dengan dupa tersebut. Mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati. Kita harus memadamkan dupa itu, kata Pak Joko dengan suara tegas. Sosok-sosok mengerikan itu semakin mendekat, langkah mereka berat dan menyeret, tetapi mata mereka penuh kebencian dan haus darah. Tanpa berpikir panjang, Pak Joko meraih ranting panjang di tanah dan berlari menuju dupa yang menyala. Bayu mengikuti di belakangnya, sementara Lala dan Sinta tetap terpaku di tempat, terlalu takut untuk bergerak. Makhluk-makhluk itu langsung bereaksi.
Beberapa di antaranya mengeluarkan suara mengerikan seperti desisan ular dan lolongan serigala yang bercampur menjadi satu. Salah satu makhluk, dengan wajah penuh luka bakar, tiba-tiba melesat ke arah Pak Joko. Pak Joko berteriak dan mengayunkan rantingnya, tetapi tangan hitam berlendir milik makhluk itu lebih cepat. Cakar panjangnya mencengkeram bahu Pak Joko, membuatnya menjerit kesakitan. "Pak Joko!" teriak Lala histeris. Bayu, dengan seluruh keberanian yang tersisa, mengambil batu dan melemparkannya ke makhluk itu. Batu itu menghantam kepalanya, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Makhluk itu justru menoleh ke arah Bayu, rahangnya menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam berlumuran darah. Bayu mundur ketakutan, sementara Sinta menarik tangan Lala. "Kita harus bantu mereka." Lala mengangguk, meski tubuhnya lemas. Mereka berdua mengambil kayu dan ranting, lalu menghantam makhluk yang mencengkeram Pak Joko. Pak Joko terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah, darah mengalir dari pundaknya. "Pak, bangun. Kita harus padamkan dupa itu," kata Bayu sambil membantu Pak Joko berdiri. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, makhluk-makhluk lain mulai merangkak cepat ke arah mereka. Salah satu makhluk, yang tampak seperti perempuan dengan rambut panjang dan mata kosong, meraih kaki Sinta dan menyeretnya. Sinta menjerit, "Tolong aku." Lala berusaha menariknya kembali, tetapi cengkeraman makhluk itu begitu kuat. "Sinta, jangan lepaskan tanganku." Lala menangis sambil menarik tubuh sahabatnya sekuat tenaga. Pak Joko, meskipun terluka, mengambil kayu dan menghantam makhluk itu tepat di kepalanya. Makhluk itu melolong kesakitan dan melepaskan Sinta. Semuanya kedupa. "Sekarang," teriak Pak Joko. Mereka berlari ke tengah kuburan, menuju dupa yang masih menyala. Ketika mereka semakin dekat, makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara yang lebih keras, seakan panik. Pak Joko meraih dupa itu dan mencoba memadamkannya dengan tangannya yang gemetar. Tetapi, begitu ia menyentuh dupa itu, suara melengking memenuhi udara. Seperti jeritan ribuan jiwa yang terperangkap. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan dan debu beterbangan. Tanah bergetar, dan nisan-nisan tua mulai retak. "Pak, cepat!" teriak Bayu. Pak Joko menggenggam dupa itu lebih erat, lalu dengan seluruh kekuatannya, ia meniup apinya hingga padam. Seketika, suasana berubah. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak. Mata mereka yang hitam mulai memudar, tubuh mereka bergetar seakan kehilangan kekuatan. Lalu, satu persatu, mereka mulai menghilang. Angin yang tadinya begitu kencang mendadak berhenti. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar napas terengah-engah dari mereka yang selamat. Sinta jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Apa sudah selesai?" Lala melihat sekeliling, memastikan tidak ada lagi makhluk yang mengejar mereka. Pak Joko menjatuhkan dupa yang kini telah mati. Napasnya berat, wajahnya penuh luka dan keringat. "Aku harap begitu." Saat fajar mulai menyingsing, mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari hutan, meninggalkan mimpi buruk yang hampir merenggut nyawa mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di jalan raya, sekelompok tim pencari dan polisi sudah menunggu. Rupanya, orang tua mereka melaporkan mereka hilang sejak semalam. Namun, ketika ditanya tentang yang terjadi, mereka hanya bisa terdiam. Siapa yang akan percaya kalau mereka hampir mati diburu makhluk tak kasat mata? Saat polisi menanyakan jumlah mereka, Lala menunduk. Hanya mereka berempat yang keluar dari hutan. Dika, Rani, dan 2 siswa lainnya tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Lala duduk di kamarnya, menatap langit malam dari jendela. Meskipun semuanya sudah berakhir, ia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Terkadang, dalam mimpinya, ia melihat Rani berdiri di tepi hutan, tersenyum kepadanya dengan senyum yang terlalu lebar. Dan di belakangnya, berdiri sosok tinggi kurus dengan mata hitam pekat, menunggu. Menunggu siapapun yang berani kembali ke hutan itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.